pembongkaran bumi. Begini gambarannya. Kita memotong pohon, kita membongkar gunung untuk logam, kita menggunakan seluruh sumber air, dan kita sikat semua hewan. Disinilah kita bertemu dengan jalan buntu kita pertama. Kita mulai kehabisan sumber daya alam. Kita menggunakan terlalu banyak barang. Saya tahu ini sulit untuk diterima, tetapi ini kenyataan dan kita harus menghadapinya. Dalam 3 dekade terakhir saja, sepertiga dari sumber daya alam bumi telah dihabiskan. Hilang. Kita menebang, menambang, membongkar, dan menyampahi bumi dengan sangat cepat. Kita meremehkan cerita harusnya menjadi ruang hidup manusia. Di tempat saya, Amerika, hutan yang tersisa kurang dari 4%. 40% badan air sudah tidak bisa lagi diminum. Masalah kami bukan saja menggunakan terlalu banyak barang, tapi juga menggunakan lebih dari porsi kami. Populasi Amerika hanya 5% dari dunia, tapi menghabiskan 30% sumber daya bumi dan menghasilkan 30% limbah. Kalau kita semua hidup seperti Amerika, kita akan butuh 3-5 bumi. Sedihnya, kita hanya punya satu. Cara kami berkelit atas kebuntuan ini adalah mengambil bagian orang lain di negara dunia ketiga. Atau beberapa mengistilahkan itu adalah barang kita yang kebetulan ada di negara lain. Nah, seperti apa nasibnya? Sama saja, dihancurkan. 75% penangkapan ikan dunia sama atau lebih dari kapasitas seharusnya. 80% hutan alami hilang. Di Amazon saja, 2.000 pohon ditebang setiap menitnya. Itu sama dengan 7 lapangan bola, 1 menit. Bagaimana dengan nasib manusia yang tinggal di sana? Ya, kalau menurut mereka, kekayaan di sana bukan milik orang-orang itu. Walaupun mereka telah hidup di sana selama bergenerasi, mereka juga tidak memiliki jalur produksi, tidak membeli banyak barang. Di dalam sistem seperti ini, jika Anda tidak memiliki atau membeli banyak barang, Anda tidak berharga. Selanjutnya, kekayaan alam tadi masuk ke dalam produksi. Apa yang terjadi di sini? Mereka memakai energi dan kimia beracun dicampur dengan materi tadi untuk menghasilkan produk yang mengandung racun. Lebih dari 1.000 bahan kimia buatan ada di pasar hari ini. Dan hanya segelintir yang pernah diuji dampaknya ke kesehatan. Dan tidak satu pun untuk dampak sinergisnya. Artinya, bagaimana kalau mereka bercampur satu sama lain? Jadi kita tidak tahu dampak sesungguhnya ke kesehatan dan lingkungan. Tapi satu yang kita tahu, kalau racun masuk, keluar juga racun. Selama kita terus menaruh racun di sistem produksi kita akan terus mendapat racun dari barang-barang yang kita bawa ke rumah, ke tempat kerja, ke sekolah. Berakhirnya di tubuh kita. Seperti BRF, brominated flame retardants, itu adalah bahan kimia untuk membuat barang lebih tahan api. Tapi ini sangat beracun, jenis neurotoksik, artinya menyerang otak. Buat apa juga bahan yang seperti ini dipakai? Tapi tetap kita masukkan ke komputer, peralatan, sofa, kasur, bahkan bantal. Ini sama dengan kita membeli bantal, lalu kita celup ke racun saraf, lalu kita taruh kepala kita selama 8 jam untuk tidur. Sepertinya kalau untuk menjaga kepala tidak mudah terbakar, negara yang punya banyak potensi ini bisa mencari jalan lebih baik ya. Nah, racun-racun ini terbawa dalam rantai makanan dan terkonsentrasi di tubuh kita. Tahukah apa yang ada di rantai makanan paling atas dengan tingkat kontaminasi racun tertinggi? Air susu ibu. Audionya error, Pak. Tulisannya. Iya, nggak apa-apa deh. Nanti bisa, ini kan jadi karena programnya itu masuk ke Teams, itu yang jadi agak susah memang. Kemudian kan ada 2 yang bisa saja. Tapi nanti video itu bisa dilihat. Bentar.
Nggak apa-apa, nanti bisa dilihat sendiri ya seperti apa, tapi paling tidak kan gambarannya sudah tahu ya. Kira-kira ya kalau saya boleh bertanya, kira-kira tentang apa tadi sebenarnya ceritanya? Walaupun nanti di akhir-akhir sebenarnya lebih seperti apa yang akan kita pelajari. Kira-kira siapa yang bisa memberikan gambaran ke kita sebenarnya bercerita tentang apa sih film tadi? Siapa ini? Oh, Danila sudah nyala ini. Atau siapa? Tolong ini ya dikembalikan ke screen-nya tadi, share screen-nya tadi. Di PPT tadi, di PPT-nya. Skip aja yang filmnya tadi yang langsung. Iya, sebentar Pak. Saya share screen sebentar lagi, Pak. Iya. Oh, ini Arif. Oke. Langsung aja kita ke apa yang kita pelajari ya di perkuliahan kita hari ini. Oke, skip aja ini ke ini yang tadi jadi bermasalah nanti. Nah, apa sebenarnya yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya yang tadi itu kan sisi katakanlah mengapa sampai kemudian ada katakanlah pelajaran hari ini ya kita rekayasa berkelanjutan seperti apa. Nah itu tadi yang diceritakan itu kan dampaknya, dampak akibat dari eksploitasi yang berlebihan. Karena apa? Karena manusia terlalu mengejar laba, terlalu mengejar keuntungan, sehingga mereka kemudian mengesampingkan aspek-aspek lain yang itu sebenarnya ada di dalam tanggung jawab mereka sebagai pengelola bumi ini. Khususnya kalau kita bilang industri, berarti itu kan di entitas di perusahaan itu kan ada tanggung jawabnya. Nah, sustainable reporting ini adalah jawaban sebenarnya dari permasalahan tadi. Apakah ini jawaban yang sepenuhnya baik? Apakah jawaban sepenuhnya benar? Paling tidak sampai saat ini yang disepakati, disetujui oleh seluruh pihak bahwa ini yang paling benar. Karena selama ini apa? Entitas, ya, saya menyebutnya perusahaan itu kan entitas ya, entity gitu kan. Ternyata kita terlalu mengedepankan yang namanya keuntungan, laba itu di atas segala-galanya. Jadi kemudian artinya kita untuk mencari keuntungan itu at all cost. Jadi seluruh bagaimana keuntungan itu diperoleh dari sebenarnya dari pendapatan dikurangi dengan biaya, kita terlalu mengedepankan bagaimana mencari pendapatan sebesar-besarnya at all cost gitu ya, sehingga kemudian itu yang mengakibatkan eksploitasi berlebihan terhadap bumi. Nah, perspektif itu yang ingin dijawab sebenarnya dengan sustainable reporting. Bahwa yang namanya kinerja, yang namanya hasil usaha, yang namanya dampak dari sebuah aktivitas industri dan aktivitas ekonomi itu bukan hanya pada profit, bukan hanya laba, bukan hanya dimiliki atau
diperoleh untuk sebagian orang saja. Karena kemudian ada aspek lain bahwa kinerja itu ternyata juga akan bicara tentang manusia, people. Nah, kalau kita ngomong bicara people di sini, apakah itu perspektifnya hanya satu orang? Tidak. Karena kalau kita ngomong laba, itu kan laba itu siapa yang dapat banyak? Kan pemegang saham. Siapa? Investor. Siapa lagi? Orang-orang yang terlibat di dalam perusahaan. Tapi perspektif di sini manusia itu tidak hanya sekedar yang ada di dalam perusahaan. Bentar, kok balik lagi ke sini. Yang slide ketiga tadi. Nah ini. Jadi perspektif manusia ini itu semua yang ada yang terlibat di dalam perusahaan itu harus mendapatkan benefit. Kita nggak akan ngomong masalah uangnya ya, tapi benefit mendapat keuntungan. Jadi yang pemegang saham atau investornya tetap mendapatkan laba, manajemen itu mendapatkan gaji, terus kemudian buruh mendapatkan upah yang layak, sesuai dengan hak normatif mereka, kemudian yang ada di luar kreditor itu mendapatkan kembaliannya, mendapatkan pengembaliannya dalam bentuk bunga ya, kembaliannya dia juga perusahaan kalau kemudian mendapatkan profit harusnya juga lancar membayar utangnya, demikian pula pemerintah mendapatkan bagiannya berupa pajak dan masyarakat sekitarnya, konsumen mendapatkan apa? Mendapatkan produk yang bermutu, demikian pula bahwa kemudian masyarakat secara umum juga mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan itu. Jadi sisi manusia bukan hanya ngomongin CSR itu ngomongin sisi sosial, tidak. Seluruh stakeholder yang ada di dalam perusahaan itu semuanya harus mendapatkan benefit dari keberadaan entitas. Jadi entitas tidak hanya berpikiran pada profit, yang itu urusannya berarti kan keuntungan untuk investor dan manajemen saja. Jadi mulai dari karyawannya, kalau kita seperti kita melempar sebuah batu ke sebuah danau gitu. Jadi efeknya begitu, jadi pemegang saham, terus kemudian ke manajemen, kemudian keluar lagi karyawan, buruh, siapapun yang terlibat di dalamnya situ, jadi itu yang kemudian mendapatkan semuanya, mendapat impact-nya, mendapat benefit-nya. Nah, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung tanya aja, kalau memang ada yang mau bertanya ya. Terus yang lain lagi, ada aspek lingkungan, planet, itu yang harus diperhatikan. Karena urusannya dengan apa? Planet itu kita menjaga keberlangsungan kinerja perusahaan itu harus juga memperhatikan sisi planet. Artinya apa? Kalau kemudian ini urusannya dengan sumber daya alam. Artinya apa? Kalau seperti tadi diceritakan tereksploitasi terlalu banyak, apa yang terjadi? Yang terjadi scarcity, terjadi kelangkaan. Semakin langka sumber daya alam, semakin langka sumber daya tanah, air, logam dan sebagainya yang ada di alam ini, itu maka akan terjadi kelangkaan. Semakin langka, apa yang terjadi? Harga semakin mahal. Maka cost-nya ya, biayanya. Maka apa yang terjadi? Biayanya semakin mahal. Kalau biaya semakin mahal, apa yang terjadi? Harga pasti akan naik. Karena apa? Laba yang dikejar juga ingin semakin besar. Jadi urusannya dengan scarcity, kelangkaan. Kalau kemudian langka, seperti yang tadi di film tadi diceritakan, butuh sampai 5 bumi, padahal kita punya 1 bumi, apa yang terjadi untuk melindungi supaya tidak langka sumber daya alam itu, termasuk di dalamnya sumber daya energi, maka harus dijaga keberlangsungannya. Jadi bagaimana alam itu yang menyediakan kita sumber daya untuk bahan baku, bahan dasar itu juga perlu dijaga keberlangsungannya. Jadi tidak kemudian dihabis-habiskan untuk sekarang. Nah terus anak cucu kita dapat jatah apa? Dapat jatah cuma ininya limbahnya tok. Ya kan nggak seperti itu ya. Oke, ini yang sebenarnya kemudian sekarang yang ingin dicapai oleh yang namanya sustainable reporting. Jadi bagaimana sustainable reporting itu adalah sistem pelaporan. Jadi dia bukan laporannya aja, sistem pelaporan yang menjamin
bahwa kemudian perusahaan akan mendapatkan labanya, terus kemudian manusia malah memperoleh kemanfaatannya. Manusia di sini bukan hanya sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, tapi sampai di luar perusahaan juga mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan tersebut atau entitas tersebut, termasuk lingkungannya. Ya, karena kita itu kan bekerja kita itu mendapat pendidikan di bidang ilmu yang memang relatif dalam tanda petik eksploitatif gitu ya, yang orang lain mengatakan gitu kan, teknik industri dan akuntansi gitu ya, yang satunya yang kerja, yang satunya ngitung uangnya. Makanya di sini kita akan kemudian belajar sesuatu yang lain yang namanya sustainable reporting, yang bukan hanya mempentingkan laba, tapi juga harus memiliki kinerja dan peduli terhadap keberlangsungan atau penghidupan dari masyarakat, manusianya, dan kelestarian alamnya, planetnya. Oke, next. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sampai di sini? Loh, langsung dilanjut. Oh iya, ternyata jawabannya dari apa yang saya jelaskan di awal tadi, yang di slide ini ya, slide kedua ini. Jadi mengapa ada sustainable reporting? Ya, keberlanjutan lingkungan. Karena apa? Sumber daya alam dan daya dukung. Jadi kita harus perhatikan juga, karena daya dukung kalau habis, ya apa yang terjadi kan? Kemudian tidak akan ada sumber daya yang kita bisa kelola. Keberlanjutan manusia, kehidupan dan penghidupan. Artinya apa? Kalau penghidupan itu sumber dari mana dia hidup, kehidupan itu ya tentu saja yang layak dengan adanya atau keberadaan sebuah entitas atau perusahaan atau sebuah industri di sebuah tempat. Nah, keberlanjutan laba ini, profit ini, itu memperhatikan hal yang ada 3 hal ini di sini: efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif itu berdekatan dengan bagaimana kita memperoleh pendapatan sebesar-besarnya at all cost. Sedangkan efisien, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya itu seminimal mungkin. Nah, kalau ada kemudian bagaimana efisien itu memanfaatkan sumber daya seekonomis mungkin. Nah, itu berarti bukan orang akuntansi, bukan orang teknik industri itu yang ngomong. Nggak tahu orang apa gitu ya. Karena efektif itu bagaimana mendapatkan pendapatan, mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Efisien itu memanfaatkan sumber daya serendah-rendahnya. Nah, kemudian antara 2 hal ini, efektif dan efisien, itu bertemu, atau kalau di dalam bahasa teknisnya itu, dalam bahasa akuntansinya itu matching konsep, dipertemukan antara pendapatan dan biaya serta biaya dan beban, itu ketemu ekonomis. Nilai ekonomisnya, nilai kelabaannya. Jadi laba itu adalah nilai ekonomisnya. Dan ya kalau kita orang akuntansi, orang teknik industri, jangan salah menyebutnya, wah kita harus melakukan segala sesuatunya efisien. Nah, berarti bukan perspektifnya, bukan industri, bukan juga akuntansi gitu. Karena apa? Efektif itu dulu, efisien itu akan menghasilkan ekonomis. Nah, itu kalau mau dilihat itu di sini kan pada tahu semua ya, yang namanya laporan laba rugi itu kan pendapatan dikurangi biaya dan beban, baru ada laba. Jadi apa? Efektif dulu, pendapatan dikurangi biaya dan beban, menghasilkan ekonomis. Nah, ini kalau bahasa yang gampangnya, ini kan ngomongin pasak dan tiang gitu ya. Yang namanya efektif itu tiangnya, dan kemudian efisien itu pasaknya. Ya, kalau peribahasanya, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jangan sampai kemudian biaya dan bebannya lebih tinggi ketimbang pendapatannya. Ya pasti yang kemudian kita tahu disebut rugi. Tapi kalau kemudian kita bekerja efisien, memperbesar tiang, tapi kemudian pasaknya terlalu kecil, ya roboh juga perusahaan itu. Karena apa? Bagaimana kemudian perlakuan terhadap sumber daya itu juga akan berpengaruh keluar. Nanti kita akan belajar lebih jauh lagi kenapa kok kemudian efektif dan efisien serta ekonomis itu jadi satu linear yang tidak bisa terpisahkan. Ngomong efektif, wah kita harus melakukan semua kegiatan itu efektif dan efisien. Hasilnya apa? Ya ekonomis itu.
Itu ya. Oke, selanjutnya. Di slide selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan mau bertanya. Jangan sungkan-sungkan, sebenarnya sama saja saya dan Pak Yus itu nggak ada bedanya. Jangan, kalau saya pernah ngikutin Pak Yus, kok berani nanya, kok ke saya mungkin karena sungkan ya, belum kenal atau bagaimana. Nah ini, kalau kita mau cerita sejarahnya, jadi kan sebuah, kenapa ada yang namanya sustainable reporting itu kan tidak, bahasa kerennya itu nggak ujuk-ujuk datang gitu kan. Nah ini kan sebenarnya pemikiran panjang yang sudah dipikirkan lama, itu jadi sejak tahun 92. Enaknya omong saat itu saya masih mahasiswa. Pak Yus mungkin masih SMP atau SMA, bahkan kalau Anda bahkan bisa-bisa belum lahir gitu ya. Tahun itu sebenarnya sudah ada pertemuan di Rio, ya, Rio Summit itu ya yang pertama kali memunculkan deklarasi tentang keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan, keterkaitan antara lingkungan dan industrialisasi. Nah, memang belum sampai ke sisi manusianya karena itu awal-awal, sehingga itu karena apa? Karena masyarakat dunia ini takut bahwa kemudian setelah hutan itu habis dan sebagainya, terus kemudian terjadi banyak bencana, bisa saja dunia ini terancam. Nah, pada tahun 1992 itu ada yang namanya Rio Summit, dan kemudian ada deklarasi tentang lingkungan dan pembangunan. Nah, yang di sana yang diomong apa? Perlindungan terhadap hutan, keanekaragaman hayati ya, bukan hanya hutannya tapi isinya, terus kemudian perubahan iklim. Jadi kalau sekarang lagi rame climate change itu bukan pembahasan baru ya, itu sudah lama banget sebenarnya. Nah dari itu kemudian ada banyak proses yang kemudian beberapa kali ada Tokyo Protokol dan sebagainya, terus kemudian ada pertemuan-pertemuan lebih lanjut. Akhirnya di tahun 2000 itu kemudian memunculkan permasalahan itu ternyata tidak hanya permasalahan terkait dengan alam, tapi juga ada manusia. Makanya kemudian pada tahun 2000 itu muncullah yang namanya Millennium Development Goals ya, MDGs, yang targetnya itu sampai tahun 2015. Ada 8 tujuan. Nah, di situ tagline-nya itu adalah make property end. Jadi kemiskinan itu ada yang bilang make property end, make poverty history. Jadi kemiskinan itu dibuat sejarah. Ternyata dari tahun 2000 sampai 2015 itu 8 capaian itu dirasa masih belum cukup. Sehingga kemudian pada tahun 2015 itu didefinisikan pendekatan baru yang namanya Sustainable Development Goals (SDGs), terdiri dari 17 tujuan. 17 tujuan dengan tujuan yang itu prosperity. Jadi prosperity itu bukan kaya, tapi kesejahteraan. Jadi orang sejahtera itu ya sehat, ya tetap bisa bekerja dan nyaman dan sebagainya gitu ya, prosperity. Jadi tidak kemudian hanya orang itu tidak miskin, tapi bagaimana mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, kira-kira itu sejarahnya, dan kemudian seperti apa hubungannya dengan Pak, kok kayaknya ngomongnya SDGs terus Pak, ini kan dari kemarin dari Pak Yus yang saya amati juga gitu ngomongnya kok SDGs terus. Ya, karena SDGs itu jadi nilai utamanya. Nanti setelah ini kita akan tahu kenapa kemudian kita bicara banyak tentang SDGs. Ini sejarahnya aja, sekedar mengingatkan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana perkembangan dari item-items atau variabel-variabel yang dipakai untuk melihat MDGs dan SDGs. Ya, tolong di next. Nah, ini kita lihat ini perubahannya ya. Dari 8 itu menjadi 17. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi yang kemudian berubah dari MDGs menuju SDGs. Dari 8 tujuan menjadi 17 goals. Nah, pembagiannya seperti apa? Targetannya jadi yang ingin dicapai dari
MDGs dan kemudian menjadi SDGs ini apa sih sebenarnya? Kalau yang atas jelas sekali di MDGs itu urusannya dengan kemiskinan, tapi kalau yang di bawah itu urusannya dengan hal yang lebih tinggi ya, terkait dengan prosperity atau kesejahteraan. Nah, ini kalau sudah kita lihat ya perubahannya dari 8, Pak, 8 aja nggak bisa dicapai, kok sekarang jadi 17. Itu yang terjadi karena 8 ini dirasa tidak cukup, malah dikembangkan jadi 17. Kok rasanya hidup ini jadi lebih sulit gitu ya, karena ada banyak hal yang ingin harus diwujudkan. Dan ini amanah dari rapatnya orang-orang penting yang ada di PBB itu ya. Next. Nah, ini ternyata apa? Ternyata dari yang SDGs ini, dari MDGs ini sedikit banget. Kemudian apa? Diterjemahkan melalui hal yang banyak. Ternyata apa? Kita itu tujuannya kalau bisa dirangkum itu tidak menjadi 17, tapi sebenarnya apa? Ada cuman 6 tujuan. Nah, yang pertama apa tujuannya? Dignity. Dignity itu bagaimana kita berdaulat ya diri kita sendiri. Itu kan masih tetap sama-sama 2 urusannya dengan 2 hal yang kalau sekarang itu SDGs-nya itu 1 dan 5 itu tentang dignity, bagaimana kemiskinan itu berakhir dan melawan inequality, jadi melawan ketidaksetaraan. Jadi bagaimana menciptakan kesetaraan gender, bukan hanya laki-laki perempuan, anak kecil dan orang tua, tapi seluruh manusia itu hidup dalam harkat dan martabat yang sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Terus kemudian selain dignity, ternyata ada people, ensure apa? Ensure tentang healthy life, sehat, berpendidikan, inklusi bagi anak dan sebagainya. Nah itu kan kemarin malah lebih, kalau yang kita lihat di MDGs itu kan jadi 4, itu isinya 4, separuh itu kan arahnya kepada bagaimana people itu diberdayakan. Tapi kalau di sini kan kita lihat kok 3, kok cuma sedikit ya, karena yang 2 di sini digabung jadi 1 ya. Jadi ada beberapa yang kemudian terjadi penggabungan. Tapi kalau ngomongin planet, nah ternyata protect bukan hanya pada protek lingkungan, bukan hanya bagaimana mencegah lingkungan itu bersih dan sebagainya. Ternyata apa? Kalau kita ngomongin planet di sini itu ngomongin ekosistemnya, jadi tidak hanya planet, tidak hanya kemudian lingkungannya, tapi juga kemudian permasalahan sampah, permasalahan cuaca, permasalahan tentang bagaimana di laut, bagaimana kemudian di darat, bagaimana kemudian di di air, itu semuanya harus terprotek dengan baik. Nah, kemudian kalau yang ini yang di bawahnya itu tentang solidarity, friendship, itu kan masih tetap ya. Nah, kemudian yang belum tergarap apa? 2 hal. Itu justice, tentang keadilan, nilai keadilan, dan kemudian prosperity menjadi tujuan akhir. Nah, itu nanti, maaf ini agak kepotong, kalau memang mau dicari, silahkan dicari sumbernya yang bagaimana apa aja di sini ada nomor 8, ada nomor 9 dan sebagainya. Jadi arahnya pada kesejahteraan. Itu yang ingin dicapai dari MDGs ini. Jadi SDGs, jadi sustainable, keberlangsungan itu arahnya kepada prosperity, pada kesejahteraan. Oke. Nah, ini untuk mengingatkan kembali, kita refresh tentang MDGs dan SDGs. Supaya Anda tahu dasarnya kita ngomongin sustainable reporting itu kayak apa sih. Ini dasar-dasarnya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjutkan. Nah, dasar hukumnya. Nah, kalau kita ngomong dasar hukumnya, selain hal-hal yang sudah disampaikan oleh, kalau katakanlah
hukum itu kan kita bisa saja ngomongin yang dari UNESCO dan sebagainya. Kita ngomong lihat yang di dalam aja deh. Ya kalau yang di luar negeri itu kan nilai-nilai global itu mungkin nanti ada yang ya kalau memang mau explore ke sana. Tapi kita ngomong sebenarnya kita ngomongin sustainable reporting ini dasarnya apa sih? Nah ternyata sudah ada dasarnya. Kalau secara umum Anda baca dan sudah saya uploadkan. Jadi kalau mau kemudian Anda mau download, mau unduh, silahkan semuanya ada di sini materi-materi perundangan dan peraturan dan perundangan. Itu yang pertama kita mengacu pada Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pembangunan berkelanjutan. Itu apa? Itu sebenarnya kalau Anda, ini juga enak kalau kemudian Anda mau melakukan penelitian. Jadi gini, kalau mau penelitian kita kan ngomongin ada konsep, landasan teori itu kita konsep, terus kemudian kita definisikan jadi variabel. Ya kan? Jadi konsep itu ada variabelnya, terus kemudian ada bagaimana kita mengukurnya, baik mengukurnya secara normatif, aturan undang-undang dan sebagainya, atau ya bagaimana pembandingnya dan sebagainya. Terus kemudian ada lagi di belakangnya itu, nah ini teleponnya Pak Yus. Jadi ada yang kemudian ada parameter. Jadi ada variabel, ada konsep, ada variabel. Terus kemudian kalau kita ngomong definisi operasional variabel ya, itu kan kemudian ada parameter, alat ukurnya seperti apa. Lah di MDGs itu kayak begitu urutannya. Di tujuan pembangunan ini kalau Anda baca nanti sampai ke lampirannya itu, di situ ada konsepnya itu apa? Konsepnya itu ada 17. Apakah kita perlu semuanya? Kalau Anda melakukan penelitian, suatu saat Anda ambil penelitian, apakah semuanya Anda ambil? Ya, kalau mau 17-17-nya boleh. Tapi itu nanti kemudian Anda bisa jadi apa ya? Itu pemerintah yang wajib melakukan 17-17-nya sampai ke tingkatan Pemda. Bahkan sekarang undang-undang desa yang baru itu, bukan undang-undang desa, petunjuk dari Kemendes itu sekarang itu namanya RPJM, Rencana Pembangunan Desa, itu harus merujuk ke TPB ini, tujuan pembangunan. Jadi sampai ke desa itu pemerintahnya harus memenuhi 17 kaidah dari MDGs itu jadi konsepnya. Dan kemudian variabelnya apa? Kalau variabelnya 17 konsep itu. Dan kemudian apa? Kita lihat itemsnya. Nah, masing-masing itu ada ukurannya sendiri. Dan pun yang ada di sini ingin melakukan penelitian tentang SDGs, nggak perlu semuanya, 1 atau 2 tujuan dari SDGs itu Anda bisa turunkan. Jadi katakanlah mulai dari teori sampai definisi operasional variabel. Jadi kalau latar belakang kan kenapa ada itu kan. Jadi sebenarnya mau mengerjakan proposal dengan panduan dari TPB ini, Perpres 59 tahun 2007 itu bisa dilakukan, baik itu penelitian yang katakanlah untuk PKN Anda atau untuk tujuan kepenelitian itu juga sudah lengkap di sini. Bagaimana merumuskannya mulai dari konsep, variabel, items, sampai kemudian menjadi parameter itu ada. Nah, itu pembangunan secara umum, termasuk di dalamnya adalah industri. Nah, kalau sekarang khusus untuk industri, khusus masalah entitas. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Di situ ada syarat-syaratnya bahwa kemudian investasi itu seperti apa sih? Ada di bab tertentu itu menceritakan investasi syaratnya apa. Nah, ternyata syaratnya kata kuncinya itu adalah responsible investment. Investasi yang bertanggung jawab. Itu ada di dalam situ. Nanti kalau Anda mau pelajari di situ boleh. Terus kemudian kalau katakan Anda mau penelitian khusus, mau menulis khusus tentang responsible investment itu seperti apa. Nanti ada di bagian-bagian tertentu dari mata kuliah kita, itu akan mempelajari tentang bagaimana responsible investment itu. Nah, terus kemudian di bawahnya itu ada
40, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, di sini menggambarkan tentang rujukan yang lebih detail, syarat-syarat PT. Sampai kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, apakah ada muncul di situ sustainable reporting? Belum ada. Belum jelas gitu. Karena di situ disyaratkan bahwa yang namanya perusahaan itu harus ada 3 kinerja. Bahwa perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang going concern, berlanjut terus. Perusahaan yang ada untuk bukan tahun, tapi kemudian ada untuk jangka panjang dan tidak bisa ditentukan waktunya. Dan kemudian ada 2, ada 1 tanggung jawab, itu yang tanggung jawab yang kita ngomong itu profit itu, tahu ada 2 tanggung jawab yang lain yang dibebankan di perseroan terbatas PT itu ya, itu adalah TJSL namanya, tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu melekat. Jadi kalau Anda ada PT yang sampai terus kemudian hanya membuat laporan keuangannya, dia tertib laporan keuangannya, dia baik laporan keuangan, tapi dia kemudian tidak memperhatikan yang 2 ini, TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka sebenarnya dia itu adalah perusahaan yang tidak bagus, perusahaan yang tidak sesuai dengan aturan dan perundangan. Berarti dia melanggar undang-undang kan? Nah, melanggar undang-undang itu kan 1 itu kan statusnya kan kriminal gitu kan. Jadi sebenarnya bahwa kemudian perusahaan perseroan terbatas itu yang bagus, dia punya tanggung jawab untuk going concern, tanggung jawab keberlangsungan perusahaannya sendiri, dan dia punya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, tanggung jawab, nah ini sudah mengarah lebih detail lagi bahwa yang namanya PT itu harus punya 3 kinerja. Kinerja sosial, kinerja profit, kinerja ekonomi, ada kemudian kinerja sosial, dan ada kinerja lingkungan. Itu jelas di undang-undang ini ada. Nanti kalau kita baca, nanti di bagian-bagian lain juga ada pendetilan bagaimana kita membaca sampai munculnya sustainable reporting. Dan kemudian dasar hukum yang lain apa? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini lebih detail lagi tentang bagaimana lingkungan itu harus dikelola dan ditata. Itu aturannya jelas, undang-undangnya jelas. Sustainable reporting itu apa? Wah, ini masih gambaran umumnya yang menjadi dasar. Ya, boleh. Ada pertanyaan kalau sampai di sini? Kalau mau ada yang bertanya, silahkan. Oke, kalau belum ada, bisa dilanjutkan. Oke, next. Nah, dasar teorinya. Nah, sekarang ngomongin teorinya, ngomongin landasan teori. Landasan teori apa saja yang melatar belakangi? Nah, ada banyak yang typo saya ya. Oke, yang pertama itu adalah stakeholder teori. Stakeholder teori ini dikemukakan oleh seorang penulis ya yang namanya Freeman. Preman gitu ya. Kalau bahasanya kita kan Freeman itu kan kata dasar dari preman. Jadi si preman ini kalau yang di Inggris sana itu ternyata bisa menulis sebuah teori tentang stakeholder ya. Kalau kita kan preman identik dengan katanya yang di jalan-jalan itu. Padahal preman itu dari kata Freeman. Nah, stakeholder teori bercerita tentang apa? Sudah saya lampirkan di belakang. Atau kemudian, kalau yang untuk 4 ini silahkan Anda cari sumbernya sendiri, sumber dasarnya karena relatif gampang. Stakeholder teori, Anda tulis stakeholder teori, Anda tulis Freeman, ada banyak tulisan-tulisan tentang Freeman. Dari stakeholder teori itu bercerita tentang apa sih intinya? Stakeholder teori itu bercerita seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa keberadaan entitas, keberadaan sebuah badan usaha, keberadaan sebuah perusahaan, dalam hal ini perusahaan itu PT gitu ya, yang kemudian melakukan aktivitas ekstraktif atau aktivitas produksi, itu stakeholder. Dia harus memperhatikan kepentingan dari stakeholder. Nah, yang seperti saya ceritakan, stakeholder itu siapa? Stakeholder beda dengan stockholder.
Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Siapapun orang yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan itu, keberadaan suatu perusahaan. Dia bukan hanya pemegang saham, stockholder, bukan. Apakah dia manajemen? Bukan. Bukan manajemen saja, bukan pemegang saham, investor yang menaruh uangnya untuk dikelola oleh oleh manajemen. Tapi siapa lagi? Ada karyawan yang juga memiliki kepentingan. Kepentingannya apa? Kalau dibagi di dalam laporan laba rugi itu jelas sekali bahwa yang namanya pemegang saham itu dapatnya di paling bawah ya. Setelah laba bersih dia masih dibagi dividen. Nah, dividen inilah yang menjadi kepentingan atau ya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham. Sedangkan yang di atasnya itu laba bersih, kemudian kalau dibagi dividen ada laba ditahan itu miliknya perusahaan, dividen itu miliknya pemegang saham, miliknya investor, laba ditahan itu adalah hak yang dikelola oleh manajemen. Karena dari laba ditahan itu kan jadi modal kerja untuk tahun selanjutnya. Dia akumulatif sih. Nah, itu yang kemudian menjadi kepentingannya. Jadi apa kepentingannya si pemegang saham itu? Kepentingannya manajemen apa? Laba ditahan, saldo laba kalau sekarang ya. Kemudian siapa lagi? Kemudian ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di atasnya kan laba sebelum pajak itu kan dikurangi dengan yang namanya pajak. Berarti apa? Di situ ada kepentingan pemerintah. Ada utang sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Siapa berarti? Harus ada kreditor yang diperhatikan. Terus kemudian di atasnya lagi apa? Ada beban gaji. Berarti siapa? Ya mereka yang menjadi selama ini mendapatkan benefit dari gaji karyawan. Di atasnya itu ada lagi apa? Oh, bahan baku. Berarti bagaimana yang namanya si bahan baku itu, yang namanya vendor, yang namanya pemasok ini juga harus diperhatikan, harus mendapat benefit juga. Terus siapa? Di atasnya ada upah. Upah itu berarti untuk siapa? Untuk buruh, untuk mereka yang bekerja dengan waktu tertentu atau sistem borongan di dalam perusahaan itu pasti banyak, atau mereka yang bekerja berdasarkan kontrak. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi artinya bahwa sebenarnya perusahaan itu tidak hanya peduli pada kepentingan yang ada di bawah, pada underline-nya itu bahwa kepentingannya itu ada pada investor dan manajemen, tapi ada banyak. Pemerintah iya, kepada kreditor iya, kepada vendor iya, kepada karyawan harus, kepada buruh harus, dan sebagainya. Jadi termasuk kepada masyarakat sekitar yang mendapatkan dampak dari keberadaan perusahaan itu harus diperhatikan. Nah, stakeholder berbicara tentang itu, bahwa Freeman mengatakan bahwa yang namanya perusahaan, yang namanya entitas, yang namanya sebuah industri itu harus memperhatikan semua orang yang ada di situ. Nah, kemudian itu diperkuat dengan teori legitimasi oleh Lindblom. Itu mengatakan apa? Bahwa kemudian legitimasi apa? Bahwa kemudian kalau sebuah perusahaan itu mendapatkan legitimasi, mendapatkan nilai baik dari para stakeholder, itu perusahaan, katakanlah manajemen dan pemegang saham nggak perlu khawatir. Karena apa? Kalau ada permasalahan dengan lingkungan, katakanlah ada orang luar ya, ada demo, katakanlah kayak sekarang gitu, ada demo banyak gitu Rami. Nggak perlu bingung, karena apa? Kalau kemudian sebuah perusahaan itu terancam bahwa itu akan mengancam semua masyarakat yang ada di situ, nggak usah bingung pelihara satpam. Kalau ada demo yang jaga itu pasti nggak perlu polisi juga, pasti masyarakat sekitar. Karena apa? Mereka selama ini mendapatkan manfaatnya. Kalau kemudian sampai ada apa-apa dengan perusahaan, sampai itu perusahaan itu bermasalah, sampai bangkrut, siapa yang akan dirugikan? Masyarakat yang di depan. Siapa yang akan dirugikan? Para karyawan dan buruhnya. Kalau dia, perusahaan tersebut tidak punya dampak yang kuat ke masyarakat, dia tidak punya pengaruh atau dampak yang besar pada karyawan, wah ya makanya yang di dalam itu banyak ribut karena karyawannya merasa tidak
nyaman, merasa tidak, ya saya bekerja di sini harus bekerja, jadi yang itu mengakibatkan banyak demo-demo dan sebagainya. Legitimasi menekankan itu. Dan belum mengatakan bahwa kalau perusahaan itu sudah mendapatkan legitimasi dari stakeholdernya, dari yang terdalam sampai yang terluar, atau dibalik dari yang terluar sampai ke dalam, maka sebenarnya perusahaan itu akan aman, akan baik. Termasuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu diwakili juga oleh juga mewakili kepentingan dari lingkungan. Juga kemudian dari pemerintah juga akan bicara tentang lingkungan dan sebagainya. Seperti AMDAL, seperti yang lain-lain itu kan faktornya pemerintah. Nah, itu yang kemudian menjadikan perusahaan itu akan terlindungi kalau dia punya legitimasi. Nah, kemudian muncul lagi selanjutnya, lebih penegasan lagi, itu yang lebih mendefinisikan dengan jelas, itu triple bottom line dari Elkington, ya 1997. Elkington itu mengatakan bahwa people and planet before profit. Jadi kalau perusahaan itu ingin bagus, ingin sukses, jangan hanya sekedar mengejar profit. Tapi perhatikan juga people and planet. Sangat jelas, rujukan dari Elkington itu sangat jelas yang terpakai sampai sekarang, bahwa kemudian setiap entitas, setiap perusahaan itu harus mengusahakan kesejahteraan baik bagi dirinya sendiri, bagi perusahaannya, bagi masyarakat sekitar, sosialnya, dan bagi lingkungan. Nah, ini yang sebenarnya jadi dasar dari teori, atau katakan yang kita bahas hari ini, teori triple bottom line itu yang menjadi dasar dari sustainable reporting yang kemudian dipakai sebagai dasar teori. Nah, kemudian diperkuat lagi apa? Corporate governance theory. Jadi, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang taat atau punya tata kelola yang baik. Nah, tata kelola yang baik itu nanti kaitannya dengan ISO dan sebagainya. Nah, tata kelola yang baik itu nanti kalau didefinisikan ada 5 ya, tarif. Perusahaan yang baik itu harus transparan, akuntabel, responsibility, terus kemudian independen dan fairness. Tarif singkatannya ya, Good Corporate Governance atau GCG itu ya ini saya pakai teori yang dipakai di Indonesia, FCGI itu menggunakan prinsip tarif itu 5 itu. Nah, ini yang dasar teori mendasari kemudian sustainable reporting itu muncul. Munculnya kapan sih? Kalau voluntary-nya sudah lama sebenarnya. Laporan itu dimulai dari GRI 1. Tahun-tahunnya ya 97-an gitu ya, 97 setelah teori triple bottom line itu muncul. Tapi bahwa kemudian sekarang pakai GRI yang terbaru, GRI 4, nah itu karena ada proses penyesuaian dengan peraturan dan perundangan dan kemudian praktik akuntansi. Nah, itu kira-kira ini teori yang mendasari. Jadi kalau ini kan Anda sudah tahu ya, katakanlah Anda kemudian, tadi saya sudah ceritakan bagaimana membuat definisi mulai dari katakanlah bab 3 ya, dari konsep, dasar hukumnya. Nah, ini kan sudah ada dasar teorinya. Jadi kalau mau buat skripsi atau mau buat proposal penelitian atau mau buat PKM, nah ini kan informasinya sudah lengkap ya, teori-teori apa yang harus dipakai, terus dasar hukum apa yang bisa yang dipakai. Silahkan nanti dielaborasi kalau Anda mau mengirimkan minimal sekarang PKM. Kalau memang jangka jauhnya untuk skripsi, bisa kita menggunakan sustainable reporting ini. Ya, selanjutnya. Next. Nah, metodologinya. Nah, ini kan tadi sudah saya dulu ya. Ada standarnya yang dipakai apa? Yang dipakai adalah GRI. Jadi kalau kita bilang metodologi itu adalah bagaimana cara membuat laporan sustainable reporting-nya. Nah, itu ada 2 panduan. Yang pertama untuk item-item yang apa yang harus ada di dalamnya itu pakai GRI 4, isinya 3 tadi, ada people, planet, dan profit. Seperti apa nanti tidak akan saya jelaskan di sini karena nanti ada bahasan-bahasan tersendiri. Dan yang kedua itu sustainable reporting itu harus berdasarkan juga SAK, IFRS, SAK umum kalau bahasa Indonesia ya, standar akuntansi keuangan umum atau IFRS. Itu ada yang di PSAK 00 itu ya, PSAK 00 dan PSAK 01. Itu nanti kita akan bahas sendiri juga, makanya di sini kita bahas sepintas. Formatnya arbiter. Maksudnya arbiter itu mana? Formatnya terserah. Anda mau laporan yang lingkungan dulu, yang sosial dulu, atau yang
profit dulu. Pada umumnya perusahaan mendahulukan profit yang ada di atas ya. Laporan tentang profit, laporan keuangan yang umum yang diketahui orang itu. Nah itu. Nah kemudian ada yang kalau perusahaannya itu tambang, apa yang didulukan? Yang didulukan pasti dia kemudian relatif dia akan ngomong cerita bagaimana aktivitas lingkungan itu sudah terbangun dengan baik. Baru kemudian profit, baru sosialnya di belakang atau bagaimanapun. Jadi tiap perusahaan itu beda-beda ini nanti. Saya ada banyak. Kalau nanti Anda mau cari contohnya itu sustainable reporting dari Coca-Cola, dari bank apa, ya dari BNI, apa itu beda-beda semua formatnya. Karena ada yang dulu di atas itu profitnya, ada yang kemudian dulu di atas itu sosialnya. Kalau perusahaan seperti bank itu lebih banyak hubungan sosialnya, maka sosialnya yang didulukan, atau setelah profitnya dia sosial, baru kemudian lingkungan. Tapi kalau kemudian, tapi pada umumnya profit duluan ya. Terus kemudian kalau tambang itu lebih banyak tambang, terus manufaktur, perusahaan yang banyak punya akses lingkungan tinggi itu setelah profitnya lingkungannya, baru kemudian sosialnya. Ada juga perusahaan yang dulu yang melaporkannya itu caranya laporan sosialnya dulu, baru kemudian aspek profit dan lingkungan. Gitu. Jadi susunannya bebas. Seperti apa nanti susunannya? Contohnya Anda nanti kita bisa lihat. Anda kalau mau coba cari aja, browsing-browsing, searching-searching, contoh-contohnya boleh. Tapi kalau kita mau belajar, kalau Anda mau lebih detailnya, kita nanti ke belakang itu juga ada penjelasan-penjelasannya seperti apa sih sustainable reporting itu harus dibuat. Ya, selanjutnya. Nah, konsepsi pendukungnya apa? Nah, ini yang sudah banyak banget diketahui dan banyak banget dekat dengan anak-anak teknik industri ya. Ada ISO 14000 tentang Environmental Management System. Nah, ini sebenarnya pendukung. Jadi ISO itu bukan standar yang berlaku, bukan standar baku, tapi dia standar yang sifatnya itu voluntary, bukan mandatory, bukan wajib. Sustainable reporting itu sudah wajib, ya mandatory. Kalau ini kan boleh ada, tapi kemudian ini kan jadi syarat tertentu. Katakanlah produk Indonesia banyak kemudian ditolak karena apa? Karena tidak memenuhi ISO-nya, standar ISO. Ada ISO ada banyak ya, tapi yang kaitannya dengan sustainable reporting ini ISO 14000 dan ISO 26000. Sebenarnya ada lagi ISO 9000 juga dekat karena urusannya dengan penyusunan dengan GCG sebenarnya. Nah, tapi kalau ini yang dua ini, 14.000 itu tentang EMS atau EMA, ya, Environmental Management System atau Environmental Management Accounting. Ya, kalau kemudian tidak memenuhi ISO ini, laporannya mungkin aman, tapi produk kita jangan harap bisa masuk ke negara-negara yang punya EPA, itu ya, Environmental Protection Agency-nya tinggi banget, seperti di Eropa atau Amerika. Jangan harap kalau kita tidak punya ISO 14.000. Ada juga yang seperti di Eropa lebih kencang lagi, mereka meminta harus ada ISO 26000, Corporate Responsibility dari sisi sosialnya. Itu Eropa yang kencang banget. Nah, kalau tidak punya ISO itu ya jangan harap kemudian produk-produk kita, hasil-hasil industri kita bisa masuk atau diterima di sana. Apakah ini bagian dari sustainable reporting? Ya, dia konsepsi pendukung. Karena tidak wajib bagi perusahaan, karena tidak diwajibkan oleh undang-undang, tapi lembaga standar internasional itu mengeluarkan 2 dari sekian kebijakan yang kita harus ikuti supaya kita dianggap perusahaan yang sustainable, perusahaan yang memikirkan keberlanjutan jangka panjang. Nah, konsepsi yang lain sebenarnya ini lebih teoritis ya, green and blue economy. Jadi bagaimana sebenarnya arah dari SDGs, MDGs, SDGs dan sustainable reporting itu menciptakan yang namanya green and blue economy. Jadi ekonomi yang lebih hijau dan biru.
Ya karena, kenapa Pak? Sepertinya kok beda. Ya sebenarnya kalau di Indonesia harus hijau biru. Karena hijau itu konsepsinya secara dunia itu menganggap green itu adalah kaitannya dengan alam, dengan terestrial itu yang dengan daratan, sedangkan blue itu dengan lautan. Yang enak sebenarnya di Madura. Kalau di Madura sebutannya bukan green and blue, tapi cukup blue saja, blue ekonomi. Karena kalau di Madura itu kan semua warna hijau dan biru itu semuanya warnanya adalah biru ya. Tinggal biru daun atau biru langit gitu aja gitu ya. Kebetulan separuh dari darah saya Madura, jadi saya nggak masalah ini ngomongin itu ya. Jadi jangan khawatir. Ngomong Madura saya memang puji itu bahwa konsepsi ekonomi itu yang betul memang blue ekonomi. Karena tinggal ngomong biru daun apa biru langit itu aja. Sama kok sama Pak Yus itu juga. Pak Yus ini orang Jawa tapi kumpulannya Madura semua. Itu konsepsi yang jadi tambahan. Jadi secara sebenarnya arahnya kemana sih sustainable reporting ini? Arahnya memang mendukung green and blue economy. Oke. Nah, selanjutnya ini tinggal selanjutnya motor sekelangkong gitu ya. Terima kasih maksudnya gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan dari paparan saya yang lumayan bikin pusing ya. Karena ngomongin hukumnya, ngomongin konsepsi teoretisnya sampai kemudian ke praktisnya. Oke, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya, silahkan, jangan sungkan-sungkan. Silahkan. Oke, siapa? Atau dari penjelasan saya malah pusing, malah mumet gitu ya. Pak Daniel ini ngomong apa gitu ya. Ngomongannya kok dari SDGs, dari Rio Summit sampai ke Sustainable Reporting. Oke, siapapun. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa dimengertikan dari penjelasan saya, nggak ada yang pusing-pusing aja, barang baru, bukan nggak ada barang baru kan, semuanya akan related ya, semuanya berhubungan dengan apa yang Anda selama ini pelajari ya. Tinggal bagaimana membuat pelaporannya. Wah, ini kok pada diam. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah bisa dimengerti? Kalau diam semua berarti ya udah nggak ngerti semua ini. Oke, di sini ada Pak Yus sebenarnya harusnya jadi moderator dari perkuliahan ini, tapi rupanya beliau juga sibuk. Oke Pak Yus, rupanya pada diam semua, ini harus di overhandle ke Pak Yus.
Siapa tahu nanti ada yang mungkin masih sungkan-sungkan, mungkin masih malu-malu tanya ke saya. Ya, saya serahkan ke Pak Yus ya untuk selanjutnya perkuliahan hari ini. Monggo Pak Yus. Baik teman-teman, ini tolong di take down dulu untuk presentasinya. Ya, mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan memang benar-benar jadi insight gitu ya. Jadi kalian ada di semester-semester akhir ini, seharusnya berpikirnya sudah beyond technical, sudah berani untuk berpikir lebih daripada tools ya, lebih daripada bagaimana menggunakan alat-alat yang selama ini sudah kalian pelajari, kalian sudah berani berpikir tentang konsep. Nah, kalau saya melihat saya baru koreksi yang ide PKM itu, tentunya apa yang baru saja disampaikan bisa memperkaya, ya, bisa memperkaya apa yang akan kalian usulkan di dalam proposal PKM yang akan kalian buat. Kemudian update-nya saya sudah menghubungi teman-teman DKV ya untuk bisa kolaborasi bikin laporan. Ya, akan tetapi yang kalian kumpulkan PKM itu saya masih belum melihat, ada beberapa kelompok yang belum menyebutkan gitu apakah sudah dapat kelompok dari DKV atau belum. Tolong itu dilengkapi supaya saya bisa segera meng-assign anak teman-teman DKV untuk bisa support kalian. Ya. Ini di akhir kuliah ini saya ingin absen dulu. Saya ingin absen dulu sebentar. Edo, ada? Hadir, Pak. Ya, Alvin? Hadir, Pak. Ya, Amel? Hadir, Pak. Andana? Hadir, Pak. Andre? Hadir, Pak. Lia? Hadir, Pak. Arif? Hadir, Pak. Bagus? Hadir, Pak. Selin? Hadir, Pak. Ya, Cynthia? Hadir, Pak. Cia? Hadir, Pak. Dita? Hadir, Pak. Eud? Hadir, Pak. Ido? Hadir, Pak. Jessica? Hadir, Pak. Ya, Jessica Wijaya? Hadir, Pak. Yolanda? Hadir, Pak. Matthew? Hadir, Pak. Miko? Hadir, Pak. Owen? Hadir, Pak. Pangeran Bagus? Ocha? Halo, Ocha? Renaldi? Hadir, Pak. Syahitawati?
Oke, baik. Kalau memang belum ada pertanyaan, ya, mungkin sesi ini saya akhiri dulu. Ya. Jadi yang pasti tadi semua informasinya mohon dipelajari lebih lanjut, ya. Karena itu benar-benar berguna nantinya ketika kalian ada dalam posisi pengambil keputusan. Ya. Ketika mindset kalian benar, maka tentunya itu akan jauh lebih baik dan kalian tidak terjebak pada mindset yang tadi seperti Pak Daniel sampaikan bahwa ketika di industri, ya kita seringkali terjebak dalam mindset profit. Ya, kita sering terlewat dalam hal people ataupun apalagi planet, gitu ya. Kita tahu value chain kita dalam industri, kita hanya masih dalam apa yang menjadi concern kita hanya ada di dalam perusahaan. Kita masih belum bisa keluar dari tembok-tembok itu. Ya, mudah-mudahan di era kalian nanti ketika kalian memang kebetulan ada di perusahaan, kalian sudah mulai bisa memikirkan bagaimana supaya bisa sustainable, ya, dari beberapa tools, dari beberapa ukuran yang memang itu telah disepakati. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Daniel untuk waktunya dan ilmunya. Terima kasih untuk teman-teman semua dan selamat sore. Sore Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak.